Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba membahas tentang teknologi sistem cerdas. Pertama, saya akan membahas dahulu apa itu teknologi. Secara umum, teknologi didefinisikan sebagai entitas, benda maupun tak benda yang diciptakan secara terpadu melalui perbuatan dan pemikiran untuk mencapai suatu nilai. Pengertian teknologi menurut Joyo Hadikusumo. Teknologi sebagai suatu bidang yang berkaitan erat dengan ilmu sains dan ilmu kerekayasaan atau ilmu engineering. Pengertian sistem cerdas menurut Winston dan Prendergast. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah sebuah mesin yang lebih pintar, lebih bermanfaat, dan dapat memahami apa itu kecerdasan. Selanjutnya, kecerdasan buatan menurut para ahli. Yang pertama, menurut John McCarthy, kecerdasan buatan atau artificial intelligence ialah memodelkan proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar menirukan perilaku manusia. Kedua, menurut Simon, kecerdasan buatan atau artificial intelligence ialah sebuah tempat sebuah penelitian, aplikasi, dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu hal yang dalam pandangan manusia adalah cerdas. Yang ketiga, menurut Rich and Knight, kecerdasan buatan atau artificial intelligence ialah sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Yang keempat, menurut Encyclopedia Britannica, kecerdasan buatan atau artificial intelligence ialah cabang dari ilmu komputer yang dalam merepresentasikan pengetahuan lebih banyak menggunakan bentuk simbol-simbol daripada bilangan dan memproses informasi berdasarkan metode heuristik atau dengan berdasarkan sejumlah aturan. Yang kelima, menurut Alan Turing, jika komputer tidak dapat dibedakan dengan manusia saat berbincang melalui terminal komputer, maka bisa dikatakan komputer itu cerdas atau mempunyai kecerdasan. Selanjutnya, perbedaan intelijensi atau kecerdasan buatan dan alami. Kecerdasan buatan lebih bersifat permanen, sedangkan kecerdasan alami bersifat sementara atau cepat mengalami perubahan. Kecerdasan buatan lebih mudah diduplikasi dan disebarkan, sedangkan kecerdasan alami sulit untuk disalin dan dipindahkan. Kecerdasan buatan lebih murah dibanding dengan kecerdasan alami, sedangkan kecerdasan alami lebih mahal dan lama. Kecerdasan buatan bersifat konsisten, sedangkan kecerdasan alami bersifat berubah-ubah. Kecerdasan buatan dapat didokumentasi dan dapat mengerjakan pekerjaan lebih cepat dan lebih baik dibanding dengan kecerdasan alami. Sejarah tentang intelijensi atau kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan termasuk bidang ilmu yang relatif mudah. Pada tahun 1950-an, para ilmuwan dan peneliti mulai memikirkan bagaimana caranya agar mesin dapat melakukan pekerjaannya, seperti yang bisa dikerjakan oleh manusia. Alan Turing, seorang matematikawan Inggris, pertama kali mengusulkan adanya tes untuk melihat bisa tidaknya sebuah mesin dikatakan cerdas. Hasil tes tersebut kemudian dikenal dengan Turing Test, di mana si mesin tersebut menyamar seolah-olah sebagai seseorang di dalam suatu permainan yang mampu memberikan respon terhadap serangkaian pertanyaan yang diajukan. Turing beranggapan bahwa jika mesin dapat membuat seseorang percaya
bahwa dirinya mampu berkomunikasi dengan orang lain, maka dapat dikatakan bahwa mesin tersebut cerdas atau seperti layaknya manusia. Kecerdasan buatan sendiri dimunculkan oleh seorang profesor dari Massachusetts Institute of Technology yang bernama John McCarthy pada tahun 1956 pada Dartmouth Conference yang dihadiri oleh para peneliti AI. Pada konferensi tersebut juga didefinisikan tujuan utama dari kecerdasan buatan, yaitu mengetahui dan memodelkan proses-proses berpikir manusia dan mendesain agar dapat menirukan kelakuan manusia tersebut. Beberapa program AI yang mulai dibuat pada tahun 1956 sampai 1966 antara lain adalah 1. Logic Theories, 2. SetSem, 3. ELIZA. Berikut ini adalah contoh dari teknologi sistem cerdas, yaitu Google Assistant dan Siri. Can you beatbox? My friend here can throw down some beats. Here's one I've been practicing: boots and cats and boots and cats and boots and cats and boots and cats and Okay, so we've determined which one is the more talented of the two assistants, but how do they handle more practical commands? What do I have going on today? Good day, Vanessa. The time is 12:04 p.m. The weather in San Francisco currently is 68 degrees and mostly cloudy. Have a wonderful day. Okay, Vanessa, I found 3 events for today. When is my next flight? Okay, I found this on the web for when is my next flight. American Flight 208 from San Francisco to Miami leaves at 8:30 a.m. on November 14th. When it comes to calendar integration, Google Assistant has a slight advantage. Not only can it schedule events and weed through your calendar, but it can also look through emails for things like flight confirmations. How do you say, "I want a beer" in Spanish? Quiero una cerveza. Let me check that. Even though Google Assistant is not yet available in Spanish, it is unbeatable at translating languages. Siri sometimes can't even understand my English. Show me Sofia Vergara movies. Critics say these are some of the best. Her movies include Hot Pursuit, Machete Kills, and 19 others. Okay, so you're not always going to say Sofia Vergara with a Latin flair, but the point is Google Assistant gets it no matter what the accent. Where is she from? I can't do that. What are you trying to find out, Vanessa? And you can continue a conversation without having to repeat information because it's just that smart. Barranquilla, Colombia. How tall is Tom Cruise? Tom Cruise is 5 feet 7 inches tall. Tom Cruise is 5 feet tall. Looks like Siri shaved off a few inches, and it's not the only thing it's gotten wrong. No one can beat Google Assistant at its own searches, so things like stats, hours of operations, or your basic searches tend to be more accurate on the Pixel. So they can both do this. Activate Bluetooth. Okay, I turned on Bluetooth. But only Google can do this. Turn on flashlight. Turning on flashlight. Show David Bowie songs on Spotify. Okay. Searching for David Bowie on the iTunes Store. Not so fast. Google Assistant is undoubtedly better at controlling Spotify, but it's not better at controlling all apps. And for apps like Lyft and Venmo, Siri still reigns supreme. That is until Google Assistant gets Lyft support, which it will. So that one's a draw, but let's see which one can do this. Name that tune. Hang on. I can't identify songs yet. I believe this is Deck the Halls by Sounds of Christmas. This was a feature that was available on Google Now, and for some reason it's not on Google Assistant. So let's see which one can do this. Read my last email. Here's one. At 10:25 a.m., Vanessa Hand sent And you it's an not email just for about- email. Siri can also read back your texts or give you information about your voicemails. How many days until May the 4th? It's 174 days until then. Here's what I found. Maybe Siri is better at math? So that was a pretty obscure command, and overall, Google Assistant is the better of the two for now. But
Artificial intelligence still has a ways to go before it can completely replace humans, but it is getting closer. Nah, keren kan teknologi zaman sekarang? Kesimpulannya, teknologi adalah alat dan mesin yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah di dunia nyata. Kecerdasan buatan termasuk ilmu yang relatif mudah. Mulai dari tahun 1950-an, para peneliti dan ilmuwan mencari agar mesin bisa melakukan pekerjaan seperti manusia, sampai terbuatnya program AI seperti Logic Theories, SETSEM, dan ELIZA.